Gelombang cahaya hitam bergabung dengan nafas dewa penghancur jiwa, menyebabkan kekuatannya tiba-tiba meroket, yang tampak sangat kuat. Di tengah-tengah hantu yang melolong, pita hitam yang mengerikan dengan cepat melilit ke arah Master Suci Arai Hantu, mencoba untuk membungkusnya secara instan. Setelah melihat ini, Master Suci Arai Hantu sedikit memadat, tetapi sudut mulutnya menguraikan niat membunuh yang dingin. Kamu berani menghancurkan terobosan Tuan Mudaku, saya pikir Anda tidak sabar untuk hidup. Kata dia berteriak dengan dingin. Tiba-tiba, pelangi ilahi di pupil matanya mekar, sinar gelap cahaya meledak lagi. Sinar cahaya ini, itu menyelimuti kekosongan ini dalam sekejap, membentuk medan unik, yang jelas mencegah serangan dari dewa penghancur jiwa dari mempengaruhi dunia luar. Pada saat yang sama, di tangan Guru Suci Arai Hantu, susunan kekuatan cahaya gelap yang tak terhitung jumlahnya tersapu sekali lagi, dan seluruh sosoknya menjadi suram. Serangan dari kedua belah pihak bertabrakan sekali lagi. Tatapan Guru Suci penghancur jiwa tertegun, dan matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Sepertinya dia tidak berharap untuk membunuh lawan dengan begitu mudah. Kemudian semua orang melihat bahwa dari pusat formasi suci, sosok lainnya keluar. Sosok ini diselimuti api panas, seperti dewa api. Merasakan nafas orang ini, hati dewa penghancur jiwa terasa dingin, dan jantungnya bergetar hebat. Hantu tua, ternyata kamu tidak cukup kuat. Setelah sekian lama, Anda belum bisa membunuh mereka yang akan menghancurkan terobosan Tuan Muda. Pantas saja kamu begitu malu saat berada di surga lain. Kata sosok api ini berjalan keluar dan terkekeh pelan. Tentu saja itu adalah Huo Tua. Basis kultivasi Huo Lao adalah yang kedua setelah Guru Suci Arai Hantu. Tentu saja sedikit lebih lambat dari terobosan Guru Suci Arai Hantu. Kamu bisa mencobanya, kata Guru Suci Arai Hantu kepada Huo Tua dengan jijik. Hatinya sangat tidak bahagia. Aku akan melakukannya, iblis tua. Lihat bagaimana aku membunuh orang ini. Suara Huo Lao jatuh, dan tubuhnya tiba-tiba bergerak. Nyala api bermekaran seperti petir di hari yang cerah, dan sesosok api berkobar, tiba-tiba muncul di depan dewa penghancur jiwa, dan menekannya dengan telapak tangan. Sialan, apa yang sedang terjadi? Gumam Guru Suci penghancur jiwa menjadi gila, dia hanya ingin memanfaatkan terobosan orang lain. Bagaimana dia bisa tiba-tiba memprovokasi dua guru suci tahap akhir di sini, dan yang membuatnya lebih terkejut adalah masih ada tuan muda mereka di dalam. Latar belakang orang ini pasti akan sangat kuat. Hanya saja saat ini, dia tidak bisa lagi berpikir terlalu banyak. Di tubuhnya, cahaya jiwa berkedip-kedip, menahan invasi hukum api dengan susah payah. Dewa penghancur jiwa bergegas keluar dari aturan nyala api Huo Lao, dan melihat pemandangan bawahannya jatuh satu demi satu, dan dia tiba-tiba meraung marah. Tapi ketakutan tak berujung juga muncul di hatinya. Dua master suci tahap akhir yang hebat, dia menoleh dengan kejam dan melihat sekeliling, dan dia tidak bisa menahan tawa. Pada saat ini, orang yang dia bawa sudah mati, dan tidak ada yang tersisa. Dan dua guru suci tahap akhir di depannya, satu demi satu mengelilinginya, dengan tatapan lucu di mata mereka. Tatapan dewa penghancur jiwa memadat, dan dia melirik mereka berdua dengan getir, lalu berbalik, dan kemudian terbang keluar, seolah ingin melarikan diri dari sini. Ketika guru suci susunan hantu dan Huo Lao melihat ini, mereka berkedip dan segera bertindak akan mengepungnya lagi. Guru suci penghancur jiwa sangat gembira. Pada saat mereka berdua baru mulai bergerak, dia menoleh dan menukik menuju batasan formasi. Pada saat yang sama, tongkat pemurnian roh di tangannya mengarah pada formasi pembatasan. Huff, tangkap tuan mudamu dulu, lalu datang untuk berurusan denganmu. Gumam guru suci penghancur jiwa itu dengan galak. Hanya saja, begitu dia mulai melakukan ini, semburan cahaya menyapu tubuhnya, dan semburan cahaya yang tak terhitung jumlahnya langsung mengikatnya. Pada saat yang sama, lautan api muncul di belakangnya, menghalangi langkahnya.
Itu adalah Huo Lao dan Master Suci Arai Hantu yang membuat tembakan, adapun pembatasan formasi di depannya, sebenarnya belum tersentuh. Sesaat kemudian, Dewa Penghancur Jiwa melihat bahwa di depan batasan formasi, cahaya pisau tajam menyala. Pria yang memegang cahaya pisau adalah pria kuat yang luar biasa yang tubuhnya dipenuhi dengan nafas guru suci tahap akhir. Itu adalah guru suci tahap akhir lainnya, siapa sebenarnya yang saya provokasi? Mata guru suci penghancur jiwa itu hampir menonjol, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluarkan suara keras. Apa yang dia lihat dan dengar hari ini melampaui pengalaman hidupnya. Dewa Penghancur Jiwa benar-benar terkejut. Pada saat dia ketakutan, aura pedang Raja Pedang Mu Zifeng telah menebas dengan keras, dan aura pedang yang menakutkan, seolah melintasi jarak kehampaan, langsung mendatanginya. Dewa Penghancur Jiwa berdiri dengan bingung dan bergumam, sungguh cahaya pedang yang indah. Tubuhnya kaku, dia terengah-engah, bagian atas kepalanya tiba-tiba terciprat darah, seperti air mancur. Tubuh Dewa Penghancur Jiwa tiba-tiba terbelah menjadi dua. Guru suci penghancur jiwa yang telah menyusahkan kota Dongguang dan alam surga timur, dan laut Void selama bertahun-tahun, mati dengan tidak jelas. Kalian berdua benar-benar tidak berguna, kamu hampir membiarkan orang ini merusak terobosan Tuan Muda. Kata Raja Pedang Mu Zifeng berdiri memegang pedang dan berkata dengan dingin. Dalam pembatasan formasi itu, ada lebih banyak lagi aura yang mengguncang bumi yang menyebar, seolah-olah ada sesuatu yang menakutkan, dan gerakan besar yang tak terbatas sedang terjadi. Di kejauhan, para penonton gempar. Mata semua orang melebar dan melihat apa yang terjadi di kejauhan. Meskipun mereka tidak dapat melihat dengan jelas karena mereka terlalu jauh, dan tidak tahu apa yang telah terjadi. Kematian Selusin Master dan jatuhnya Master Penghancur Jiwa dapat terlihat dengan jelas. Dampak visual yang begitu kuat membuat mereka merasa seperti ada hantu di siang hari, semua orang tidak dapat mempercayai apa yang mereka lihat, dan bahkan lebih banyak orang terus menggosok mata mereka, seolah ingin melihat lebih jelas. Ya, Dewa Penghancur Jiwa sudah tewas, dan aura ketiga orang ini terlalu menakutkan. Guru suci tahap akhir pasti mereka adalah guru suci tahap akhir. Siapakah orang-orang ini? 3 guru suci tahap akhir, apakah saya terpesona? Untungnya, kita tidak melanggar formasi pembatasan barusan, jika tidak, apa yang akan terjadi pada kita semua? Ucap banyak penonton gemetar, menggigil terus-menerus, diam-diam bersukacita, lega karena telah melarikan diri. Satu-satunya hal yang ingin mereka ketahui sekarang adalah siapa pihak lain itu. Di sisi lain, sekelompok orang di kamar dagang Tiantong juga tercengang. Yang Yingning menunjukkan sedikit kepahitan di wajahnya dan menggelengkan kepalanya. Dia berpikir bahwa pihak lain hanyalah seorang kultivator biasa. Bahkan jika dia menerobos Master Suci tahap akhir, dia tidak akan memiliki kekuatan untuk mendukungnya. Mungkin dia bisa memenangkan mereka ke kamar dagang Tiantong, tetapi siapa sangka, pihak lain ternyata adalah raksasa yang menakutkan. Karakter seperti itu, bagaimana dia peduli dengan bujukan mereka oleh kamar dagang Tiantong? Feng Lao, apakah kamu mengenali ketiganya? Mereka pasti bukan orang yang tidak dikenal. Meskipun kamar dagang Tiantong kita tidak terlihat baik satu sama lain, jika kita bisa mengetahuinya, itu mungkin sebuah kesempatan. Mata indah yang Yingning meledak dengan cahaya aneh, menatap ketiga orang tua Huo di kejauhan, dan bertanya dengan sedikit bersemangat. Tapi segera, semua orang terkejut lagi, karena benar saja, semua orang melihat sesosok guru suci tahap akhir keluar dari formasi. Itu adalah 4 guru suci tahap akhir, menjaga di 4 arah dan memblokir beberapa musuh asing. Postur ini mengejutkan semua orang. Dan yang paling mengejutkan semua orang, Shen Yuan antara langit dan bumi tiba-tiba menjadi ganas. Seolah menarik Shen Yuan di ruang 100.000 mil, semua orang merasakan Shen Yuan di antara langit dan bumi di sekelilingnya. Yuan suci menghilang dengan cepat,
mengembun menjadi formasi terlarang. Saat berikutnya, pusaran Shen Yuan, yang telah berputar di atas formasi terlarang, tiba-tiba mengalir ke formasi terlarang di bawah. Langit bergetar dan kehampaan berdengung. Pusaran Shen Yuan yang besar dan formasi penahan dengan cepat digabungkan menjadi satu. Kekuatan langit dan bumi yang tak terbayangkan mengikuti pusaran dan dengan gila-gilaan mengalir ke tubuh Qin Chen. Ini tidak mungkin. Merasakan nafas seperti itu, Feng Lao dan yang lainnya berseru kaget, menunjukkan keheranan. Nafas ini terlalu menakutkan, belum pernah terjadi sebelumnya, mereka tidak pernah merasakan tekanan terobosan yang begitu mencengangkan, dan sepertinya surga telah ditekan, bagaimana mungkin ada orang seperti itu di dunia ini. Dalam formasi terlarang, terobosan Qin Chen dan Yu Qiansu juga telah mencapai momen kritis terakhir. Tubuh kedua orang itu dibentuk kembali, keduanya awalnya tertahan di puncak awal guru suci. Dalam sekejap, mereka melangkah ke ranah Saint Lord jangka menengah. Ketika Qin Chen dan Yu Qiansu menerobos, badai kehampaan yang mengerikan melanda, itu seperti tsunami, dan meludah ke segala arah. Nona, hati-hati. Ekspresi Feng Lao berubah, dan banyak master dari kamar dagang Tiantong dengan tergesa-gesa mengambil tindakan, melindungi Yang Yingying, semuanya menunjukkan kengerian. Banyak prajurit di kejauhan juga mundur satu demi satu, ekspresi mereka ketakutan. Napas tak berujung menghilang, dan di tengah ledakan, dua sosok perlahan berjalan keluar, itu adalah sepasang pria dan wanita. Haha, selamat tuan muda, selamat nona muda, kata Huo Lao dan yang lainnya merasakan nafas Qin Chen dan Yu Qiansu, dan mereka semua menunjukkan keterkejutan, dan mereka memberi hormat dengan hormat, dan sangat bersemangat. Pada saat ini, Yang Yingying dan yang lainnya semua mendongak dengan kaget, dan akhirnya melihat Qin Chen dan Yu Qiansu di tengah kerumunan. Aura tak berujung menghilang. Kedua sosok itu terlihat sangat muda, namun aura mereka berdua sangat mengesankan. Perasaan tertindas yang kuat, seperti jalan surgawi ini, membuat semua orang takut melihatnya. Banyak orang terkejut dan melihat ke depan dengan tak percaya. Mereka tidak menyangka bahwa keempat guru suci tahap akhir ini menjaga tuan muda ini, meskipun mereka tidak dapat melihat bagaimana kultivasi kedua sosok itu. Tapi nafas yang keluar membuat semua orang sangat terkejut. Memang tidak mudah untuk menerobos. Bisik Qin Chen dan Yu Qiansu saling melirik dan sedikit tersenyum satu sama lain. Untuk menerobos ranah Saint Master jangka menengah, Qin Chen tidak tahu berapa banyak energi yang dihabiskan, dan akhirnya berhasil menerobos setelah bertemu dengan pil surgawi Dao Divine dari sistem luar angkasa dan buah dari sistem asal. Untuk membuat terobosan, hampir 50 Vena Master Suci kelas menengah yang dihabiskan Qin Chen sebelumnya. Namun demikian, apa yang dirasakan Qin Chen saat ini adalah kegembiraan yang tak ada habisnya. Terutama melihat 4 master yang telah menembus Master Guru Suci tahap akhir di depannya. Ya, kalian semua baik-baik saja, jawab Qin Chen mengangguk puas dan melihat keempat guru suci itu. Terima kasih, Tuan, dan Nyonya, jika bukan karena Tuan, saya tidak akan bisa menerobos, kata Huo Lao dan yang lainnya dengan penuh semangat. Guru suci tahap akhir, itu hampir menjadi impian mereka dalam hidup ini. Dan mimpi ini datang begitu tiba-tiba sehingga mereka sendiri tidak dapat mempercayainya dan sangat bersemangat. Hei, kedua orang ini sepertinya terlihat akrab. Pada saat ini, di kamar dagang Tiantong berada, Feng Lao tiba-tiba mengerutkan kening. Feng tua, apakah kamu mengenal mereka? Tanya Yang Yingying dan yang lainnya menoleh dengan kaget. Tidak tahu, tapi sedikit akrab. Kedua orang ini, biarkan aku memikirkannya. Kalau dipikir-pikir, sepertinya agak mirip dengan pil pavilion yang baru dibuka di kota Dongguang belum lama ini. Ya, itu Tianwu Danpu, Master Alkemis di Tianwu Danpu. Old Feng tiba-tiba memikirkan sesuatu dan tiba-tiba berkata. Semua orang di kamar dagang Tiantong menoleh dengan kaget, Tianwu Danpu. Mereka juga telah mendengar tentang kekuatan ini.
Beberapa hari yang lalu, Tianwu Danpu mengadakan alkimia gratis di kota Dongguang. Feng Lao, tetapi saya juga pergi ke sana hari itu, dan saya mengantri dan menukar 3 tungku obat untuk kamar dagang kita. Ada 3 orang di toko Wu Danpu hari itu. Kecuali seorang master alkemis muda, memang ada seorang wanita yang berspesialisasi dalam pengiriman bahan dan pil, dan seorang penjaga toko, tampaknya usia yang tepat, tetapi harus ada perbedaan dalam nafas bukan? Seorang master bertanya, memang ada perbedaan nafas, tapi saat saya melihat orang ini, saya memiliki intuisi yang unik. Saya dapat merasakan bahwa kedua orang ini agak mirip dengan Tuan Tianwu Danpu. Tentu saja, saya tidak yakin. Jawab Feng Lao mengerutkan kening. Lihat, pihak lain datang ke arah kita. Tiba-tiba, seorang master dari kamar dagang Tiantong berteriak dengan gugup, dan semua orang berbalik dengan tergesa-gesa, dan melihat sosok-sosok perkasa terbang ke arah mereka. Nona, Feng Lao, apa yang harus kita lakukan sekarang? Kata tua, Yang Yingning menelan ludah, hatinya juga gugup. Dia meremas telapak tangannya yang berkeringat dan berkata, jangan gugup, kita tidak melakukan apa-apa sebelumnya. Para senior ini seharusnya tidak melakukan apapun kepada kita, paling banyak mereka akan bertanya. Saat suara itu jatuh, Yang Yingning mendongak. Pada saat yang sama, Qin Chen dan rombongannya mendekat dengan senyum di wajah mereka. Mata Qin Chen dan murid Yang Yingning tiba-tiba saling memandang, mekar dengan kilau jalan yang tak berujung. Di sisi lain, Yang Yingning tergerak oleh tatapan Qin Chen, dan dia berteriak seru. Tubuh Jiao-nya tanpa sadar mundur beberapa langkah, wajahnya pucat. Feng Lao terkejut dan bergegas ke sisi Yang Yingning, mengulurkan tangannya untuk mendukungnya, dan bertanya dengan prihatin, Nona, ada apa denganmu? Ada lapisan tipis keringat dingin di dahi Yang Yingning, dia menggelengkan kepalanya, dan berkata, saya baik-baik saja, jangan bicara, beberapa senior ada di sini. Ketika suara itu jatuh, Yang Yingning melangkah maju dan segera membungkuk dan memberi hormat, lalu berkata, Junior Yang Yingning, saya telah bertemu dengan beberapa senior. Qin Chen dan yang lainnya berdiri kokoh di depan sekelompok orang Yang Yingning, dan aura menakutkan yang secara alami keluar membuat Yang Yingning dan yang lainnya pucat, tubuh mereka bergoyang, dan mereka tidak dapat berdiri dengan kokoh. Pemaksaan semacam ini, bahkan jika ayahnya ada di sini, dia pasti akan merasakan jantung berdebar. Lagi pula, ada 6 master top di sisi berlawanan. Apakah Anda dari kamar dagang Tiantong? Kata Qin Chen tertawa kecil. Meskipun dia telah menerobos sebelumnya, semua gerakan dunia luar tidak dapat lepas dari persepsinya, dan dia secara alami tahu apa yang terjadi di luar. Ya, para junior dan yang lainnya berasal dari kamar dagang Tiantong. Jika kami menyinggung beberapa senior, mohon maafkan saya, para junior akan pergi sekarang. Ucap Yang Yingning terus mengingatkan dirinya untuk tidak gugup. Tetapi tubuhnya masih menjadi gugup tanpa sadar, wajahnya memerah, suaranya bergetar, tubuhnya bergetar, dia tidak nyaman, terutama mata Qin Chen tertuju padanya, yang membuatnya merasa cenat-cenut. Hehe, jangan buru-buru pergi. Kamar dagang Tiantong, aku pernah mendengarnya. Saya mendengar bahwa itu adalah kamar dagang lama di kota Dongguang. Ada banyak saluran di alam surga timur dan alam surga lainnya, tetapi sayang sekali beberapa tahun terakhir telah jatuh. Kata Qin Chen tersenyum ringan. Yang Yingning tertegun. Dia tidak tahu apa yang dimaksud Qin Chen dengan mengatakan itu, tetapi dia merasa bahwa Qin Chen tampaknya tidak jahat, dan kegugupannya akhirnya sedikit berkurang. Dia dengan hati-hati berkata, apakah senior punya instruksi? Meskipun kamar dagang Tiantong saya tidak dianggap sebagai kamar dagang teratas di kota Dongguang, selama senior memberi perintah, junior akan melakukan yang terbaik. Kata Yang Yingning, bukan apa-apa, hanya saja aku berpikir untuk bekerja sama dengan beberapa kamar dagang di kota Dongguang baru-baru ini. Saya kebetulan bertemu dengan Anda di kamar dagang Tiantong di sini. Itu juga takdir,
kata Qin Chen menginstruksikan dengan ringan. Yang Ying-Ying di samping tercengang saat ini. Apakah ada masalah dengan telinganya? Apa yang dia dengar? Pihak lain ingin bekerja sama dengan kamar dagang Tiantong miliknya. Mengapa? Apakah kamar dagang Tiantong Anda tidak bahagia? Tanya Qin Chen mengerutkan kening.